Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dengku, Gung. Oke, jadi di sini saya akan berbagi nge-share ke teman-teman yang sempat menanyakan masalah mesin Kyocera tipe yang kecil ya. Dan sudah banyak orang yang mengeluhkan mengenai tipe mesin yang ini ya, mesin yang kecil ini atau Kyocera mini ya. Banyak orang menganggap karena mungkin melihat video-video yang ada di YouTube maupun di sosial media yang lain, itu katanya, oh ini jelek mas, mesin jenis Kyocera ini jelek mas. Kenapa bisa? Saya bilang saat itu ya, itu salah satu orang yang ada di Sulawesi Tengah teman-teman. Itu biasa kebakar mas. Jadi katanya itu yang biasa terbakar itu jenis kain, ada kain teflonnya, kemudian ada elemennya, itu biasanya memang gosong alias terbakar teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan perjelas ke teman-teman itu generasi mesin tipe Kyocera ini yang mana yang tidak menggunakan namanya elemen. Ya, tipe Kyocera ini yang menggunakan elemen ya, itu ada beberapa tipe yang menggunakan yang sama, yang menggunakan film, yang menggunakan kain teflon, dan yang menggunakan elemen ya. Nah, yang pertama saya mau jelaskan ke teman-teman itu, coba teman-teman perhatikan mesin yang ini. Ini tipe M2535. Nah, ini mesin yang menggunakan jenis lampu ya, dia sudah menggunakan lampu. Berarti ketika dia menggunakan lampu berarti dia tidak menggunakan film ya, roll film atau kemudian kain teflon dan elemen pemanas ya yang dimaksud ya. Jadi yang membedakan di situ bagian pemanasnya teman-teman. Selain tipe M2535 ini tipe, kalau tipe pengeluaran pertamanya itu FS1128, itu pun masih menggunakan lampu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngecek, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Google ya, jenis tipe mesin FS1128. Oke, itu menggunakan lampu. Kemudian muncul lagi generasi kedua itu FS1135, itu menggunakan juga lampu. Itu lebih kuat, lebih tahan dibanding yang menggunakan film ya, jenis pemanasnya atau yang menggunakan elemen. Nah, jadi yang setahu saya itu ada tiga yang menggunakan lampu ya, yang setahu saya. Mungkin teman-teman bisa cari referensi lain, mesin yang menggunakan lampu. Nah, sedangkan generasi yang menggunakan film itu ya. Nah, di sini saya mau sebutkan, saya sudah catat teman-teman tadi supaya takutnya tidak keliru. Yang pertama itu Kyocera yang menggunakan film itu atau elemen itu. Jadi jenis serinya itu M2040DN, itu yang double scanner dan itu menggunakan elemen ya, menggunakan roll film. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli ya harus ngecek tipenya dulu supaya teman-teman nantinya tidak kena mesin yang menggunakan film ya. Nah, kemudian ada generasi 2540DN, itu pun menggunakan jenis elemen kain teflon atau film, kemudian elemen ya, elemen pemanas. Kemudian yang ketiga itu ada tipe 2640. Nah, itu sepertinya masih menggunakan bukan sepertinya, memang menggunakan jenis elemen teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman pemula di luar sana yang berminat memang yang baru mau beli jenis mesin tipe Kyocera ini, tentunya teman-teman harus mengecek dulu, jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi di
ya, sesuai yang ditanyakan kepada saya kemarin itu sama si kawan ya, yang menanyakan masalah mesin Kyocera itu. Sebetulnya kalau teman-teman mau beli mesin Kyocera Mini yang kuat, itu teman-teman pilih yang menggunakan lampu ya, jenis pemanasnya. Berarti teman-teman bisa milih mungkin sudah tidak ada barunya ya, sudah rekondisi ketika tipe jenis mulai pengeluaran pertamanya FS 1128, kemudian FS 1135, kemudian M2535 itu menggunakan lampu teman-teman, dan itulah mesin yang paling kuat dibanding dia yang menggunakan elemen ya. Jangan sampai teman-teman salah belinya yang menggunakan elemen, otomatis akan rawan terjadi, dan yang pasti terjadi itu sewaktu-waktu nanti setelah pemakaiannya mungkin sekian ribu kopi lembar, itu akan terjadi namanya gosong atau terbakar si elemennya atau kain teflonnya itu teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu videonya, mungkin teman-teman bisa cari referensi lain. Ini sekedar saya menyampaikan sesuai permintaan si kawan kemarin itu bang ya. Sekalipun jenis spare part mesin itu sebetulnya memang ada masa pemakaiannya, tapi kalau kita ukur, kalau kita mau bandingkan mesin yang menggunakan lampu ini jenis pemanasnya dengan yang menggunakan elemen, itu memang jauh lebih kuat yang menggunakan pemanas ya. Itu menggunakan jenis pemanas menggunakan lampu, berarti dia menggunakan upper ya, menggunakan upper. Sementara yang menggunakan elemen itu tidak menggunakan upper, dia menggunakan film. Jadi dia dalam filmnya itu ada elemen pemanasnya ya, dan kain teflonnya teman-teman ya. Teman-teman juga mungkin bisa untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mengecek di Google atau di mana ya, di sosial media mengenai jenis tipe mesin Kyocera Mini ini. Gini yang ditanyakan juga kemarin itu sempat, Mas, kenapa kok dilobangi? Kenapa jenis tempat limbahnya itu atau tempat pengisian cartridge tintanya itu, box tonernya itu dilobangi? Itu kalau jenis mesin 2040 DN, kemudian 2540 DN sama 26 berapa itu? 2640 ya. Itu harus dilobangi ulang. Nah, tapi ada juga sebetulnya mesin yang tipe Kyocera mulai pengeluaran pertamanya itu FS 1128 itu sama FS 1135 dan M2530 itu langsung cartridge-nya itu sudah ada di ujungnya itu bang ya, penutupnya, kemudian pembuangan di limbah drumnya itu nggak perlu dibocorin lagi, dia sudah tersedia di antara kedua sisi di unit drumnya, di rumah drum itu sudah ada. Itulah bedanya dengan 2040 DN, 2040, 2540 itu harus kita lobangi secara manual lagi ya, harus kita lobangi ya. Jadi memang seperti itu ya cartridge-nya, karena memang kalau setahu saya ya, kalau memang di luar negeri itu satu kali pakai, dia tidak membeli tinta yang kemasan mungkin 1 kilonya atau kemasan 200 gram yang tidak kawannya. Oke, mungkin videonya seperti itu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kalian, khususnya yang berminat untuk beli mesin mini ini atau Kyocera Mini ini. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.